Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anak, sebelum pelajaran hari ini dimulai, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Silahkan untuk ketua kelasnya disiapkan teman-temannya untuk berdoa dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Dan sekarang coba ibu minta tolong kalian cek temannya di sebelah kanan dan kirinya, di sampingnya siapa kira-kira yang hari ini tidak masuk. Hadir semua? Alhamdulillah, berarti hari ini sudah lengkap, semuanya berjumlah 20 orang ya anak-anak. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa kalian masih ingat pelajaran minggu lalu kita belajar apa ya? Ayo, siapa yang masih ingat? Tentang apa? Betul, minggu lalu kita belajar tentang benda-benda yang terbuat dari kayu. Ada apa saja sih benda yang terbuat dari kayu? Iya, Yani, apa? Ya, betul sekali. Ternyata Yani masih ingat pelajaran minggu lalu. Yani bilang, benda yang terbuat dari kayu itu ada meja, kursi, pintu, jendela, bahkan kertas pun terbuat dari kayu. Masya Allah ya, ternyata kayu yang berasal dari pohon itu banyak sekali manfaatnya untuk kita semua. Tetapi jangan lupa untuk melestarikan pohon untuk keberlangsungan hidup manusia. Karena pohon sangat bermanfaat untuk mengubah karbon dioksida yang ada di bumi menjadi oksigen yang biasa kita hirup yang sangat berguna bagi manusia. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai benda yang berasal dari kayu, salah satunya ada kertas. Lalu, apa saja sih benda yang terbuat dari kertas? Iya, ada buku yang biasa kita pakai untuk belajar. Lalu, apa lagi ya yang benda di sekitar yang terbuat dari kertas? Ada tiket, uang, majalah, layangan yang biasa kita mainkan, biasanya anak laki-laki main layangan. Nah, iya itu betul semua. Nah, selanjutnya kita lihat yuk video berikut ini bagaimana proses pembuatan kertas yang berasal dari batang pohon, itu kayu. Pertama, pilih pohon-pohon yang layak dan sudah memenuhi kriteria. Kemudian, batang-batang pohon pilihan tersebut ditebang cabang-cabangnya hingga didapat bagian badan pohon. Lalu, bagian badan pohon tersebut ditebang dan dibawa ke tempat pemrosesan pembuatan kertas. Kemudian, batang-batang tersebut dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil agar mudah diproses. Setelah itu, potongan kecil kayu tersebut dikupas kulitnya lalu dicampur dengan bahan kimia lainnya. Setelah dicampur, bahan-bahan tersebut diproses agar menjadi sari-sari kertas. Kemudian, sari-sari kertas yang didapat diproses menjadi satu helai kertas dengan dipanaskan. Lalu, kertas-kertas tersebut digulung menjadi gulungan-gulungan besar dan dibawa untuk proses pemotongan dan uji lab. Setelah dipotong dan lulus uji lab, kertas-kertas tersebut siap dipasarkan dan dikirimkan. Nah, jadi seperti itu ya proses pembuatan kertas yang sering kita gunakan sekarang. Nah, di sini ibu punya teks bacaan yang berjudul Banyaknya kayu yang dibutuhkan untuk pembuatan kertas. Siapa yang mau bantu ibu untuk membacanya? Dipersilahkan. Oke, terima kasih. Wah, ternyata membutuhkan banyak sekali pohon yang ditebang untuk pembuatan kertas ya. Jika terus-menerus pohon ditebang, maka bisa berdampak terhadap lingkungan di sekitar. Jika tidak ada pohon, maka saat terjadinya musim hujan,
penyerapan air tanah menjadi tidak baik yang mengakibatkan terjadinya banjir, tanah longsor, bahkan jika musim kemarau membuat tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Hingga nutrisi dalam tanah mudah menguap, membuat udara di sekitar menjadi panas. Maka dari itu, penggunaan kayu untuk pembuatan kertas bisa digantikan dengan menggunakan bambu yang lebih ramah lingkungan. Lalu selanjutnya, pohon apa saja sih yang biasa digunakan untuk bahan baku pembuatan kertas? Ada pohon pinus, pohon akasia, dan juga pohon jati. Nah, dari pohon-pohon itu, mana ya pohon yang lebih tinggi? Nah, untuk mengukur tinggi, biasanya kita gunakan alat ukur. Alat ukur panjang itu diantaranya ada penggaris atau biasa disebut mistar, ada meteran, jangka sorong, dan juga mikrometer. Lalu, apa ya alat ukur yang tepat untuk mengukur tinggi pohon? Nah, tinggi pohon bisa kita ukur dengan menggunakan meteran. Selanjutnya, ibu minta kalian untuk membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Tugasnya, silahkan kalian ukur tinggi badan teman-teman kelompoknya dengan menggunakan alat ukur. Untuk hasil pengukurannya bisa kalian tuliskan di lembar kertas yang sudah ibu berikan ya. Setelah itu, urutkan ukuran tinggi badan dari teman-teman kalian, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah di kolom yang sudah disediakan. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran hari ini bahwa sangat penting untuk menjaga alam ini dengan melakukan penghematan penggunaan kertas. Bisa dilakukan dari yang paling sederhana, misalnya memanfaatkan kertas yang masih bisa digunakan. Selain itu, untuk mengurangi jumlah penebangan pohon, dapat digantikan dengan bambu untuk bahan pembuatan kertas. Sebelum pembelajaran hari ini ditutup, yuk kita nyanyi lagu Teka-teki bersama-sama. Sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kiku, 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 tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi, setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kiku, 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 kiku. Sebutkanlah kawanku namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kiku, 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 kiku. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ditutup dengan doa. Untuk ketua kelasnya dipersilakan memimpin doa ya. Berdoa selesai. Alhamdulillah, cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat dan jangan lengah terhadap protokol kesehatannya ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.